Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke EJL Channel. Halo kawan-kawan, halo semuanya. Halo teman-teman, pada kesempatan pagi hari yang berbahagia kali ini kita sedang melakukan proses budidaya cabai keriting, yang dimana pada budidayanya hal yang dilakukan ketika pengolahan lahan yaitu salah satunya adalah penaburan pupuk. Pupuk ini adalah pupuk kandang ya. Pupuk kandang dari kotoran domba kan kawan. Dimana dengan penggunaan pupuk kandang ini ya, kita dapat mengirit biaya, karena pada video sebelumnya kita sudah terangkan bahwasannya selain kita bertani, kita juga beternak, yang dimana tujuan paling pokoknya adalah memproduksi pupuk. Karena kalau kita beli pupuk untuk waktu saat ini, biaya atau harga pupuknya terlalu mahal kan semacam itu. Nah, pupuk ini ya, pupuk kandang ini biasanya yang bentuk padat semacam ini kita pergunakan sebagai bahan baku dasar ya, atau sebagai pupuk dasar ya dalam budidaya cabai keriting. Mengapa demikian? Karena pupuk ini nantinya itu akan memberikan unsur hara secara terus-menerus selama budidaya kan kawan. Ya, selama tanaman cabai keriting itu hidup, ini akan memberikan unsur hara secara terus-menerus, dan keberadaannya itu selalu akan diserap oleh tanaman. Oleh sebab itu kan kawan, pemberian pupuk dasar dalam budidaya tanaman itu cukup penting ya, terutama diberikan dalam kondisi yang sesuai dengan kebutuhan pertanamannya semacam itu. Nah, kalau kami ya kan kawan, dalam budidaya cabai keriting ini kami menggunakan pupuk dasar kotoran ini, jumlahnya masih dalam kondisi seadanya ya kan kawan. Jadi kami tidak ada perhitungan yang terlalu signifikan ya, yang terlalu terlalu spesifik, mohon maaf, terlalu spesifik itu kami tidak ada perhitungannya. Tapi kalau kami setiap kali menanam selalu kita berikan pupuk organik semacam ini sebagai pupuk dasar ya dalam proses budidaya tanaman. Nah, pupuk dasar ini itu sangatlah bermanfaat ya, sangat bermanfaat. Selain menyediakan unsur hara, pupuk dasar ini nantinya akan menghidupkan mikroorganisme yang berada di tanah ini kan kawan. Nah, di tanah ini mikroorganismenya akan hidup ya dengan kita berikan pupuk dasar semacam ini. Dan ini ya kan kawan, selain mikroorganismenya yang hidup, tanahnya, perubahan sifat fisik tanahnya itu akan jauh lebih membaik dengan penggunaan pupuk dasar semacam ini. Karena dengan diberikan pupuk yang semacam ini kan kawan, nanti perubahan fisiknya tanah itu semakin gembur. Ketika tanah itu semakin gembur, maka nanti yang terjadi adalah tanaman itu mudah ya untuk menumbuhkan dan mengembangkan akar-akar tanaman dalam proses pencarian unsur hara. Nah, dengan oleh sebab itu kan kawan, agar akar tanaman kita bisa tumbuh dan berkembang secara baik, maka kita perlu namanya pemberian pupuk dasar sebagai hal yang wajib ya untuk budidaya tanaman apapun itu kan kawan. Dan pupuk dasar ini sejatinya ya kan kawan, bisa diperoleh tidak hanya dari kotoran hewan, dari seresah-seresah bekas-bekas semacam ini. Nah, bekas-bekas tanaman padi semacam ini kita bisa juga pergunakan sebagai pupuk dasar kan kawan, semacam itu. Tapi yang jelas harus melalui beberapa proses terlebih dahulu agar kondisinya aman dan sesuai bagi tanaman yang kita budidayakan.
semacam itu kan kawan. Dan ini untuk penaburannya, kami untuk saat ini penaburannya kurang lebih 1 genggam ya, 1 genggam full atau ya kurang lebih ya 2 genggam gitu aja, 2 genggam untuk tiap lubang tanamnya. Tapi menurut beberapa jurnal itu ada yang menyarankan minimal kurang lebih 1 kilo untuk per meter perseginya. Kalau kami untuk saat ini karena ketersediaannya ya masih terbatas, belum tersedia banyak sekali, maka dengan hal semacam itu kita berinisiatif untuk kita berikan adalah 2 genggam untuk tiap lubang tanamnya semacam ini. Baru nanti kita biarkan beberapa hari, dipastikan pupuknya tidak mengalami proses fermentasi atau aktivitas mikroorganisme, baru kita tanami tanaman cabai tersebut. Karena pupuk semacam ini ya kan kawan, kalau kawan-kawan langsung tanam ya, kalau kawan-kawan langsung tanam itu sebenarnya tidak apa-apa ya, tetapi terkadang ada permasalahan yang dimana ada beberapa tempat atau beberapa kondisi ya, yang dimana si pupuk tersebut belum perombakan oleh mikroorganismenya belum sempurna, sehingga pupuk tersebut biasanya akan mengalami proses fermentasi atau proses perombakan itu dengan melibatkan mikroorganisme, yang dimana pupuk tersebut kondisinya sangat panas ya kan kawan, sangat panas dan sangat tidak cocok sekali untuk tanaman, sehingga ketika hal kondisi semacam itu biasanya penyakit-penyakit pada tumbuh dan dapat menyerang tanaman. Nah ya, inilah merupakan salah satu kelemahan dari pupuk organik ya kan. Kalau pupuk organik itu terkadang ada yang sudah sempurna jadi, terkadang juga ada yang belum jadi, belum 100% jadi. Nah ini kelemahannya. Jadi alangkah lebih baiknya kan dalam membudidayakan tanaman cabai atau tanaman yang lainnya, pastikan gunakan pupuk ya, gunakan pupuk yang sekiranya jadi, dan yang jelas ketika sudah jadi pupuk ditabur dan dibiarkan beberapa hari terlebih dahulu ya, 1 atau 2 hari baru kita tanam. Itu untuk mencari amannya lah, agar tanaman kita itu tidak terserang penyakit semacam itu ya. Dan ini pupuk organik semacam ini kan kawan, semakin banyak penggunaannya, dalam artian kita sering menggunakan, nantinya akan juga semakin subur tanahnya ya kan kawan. Dan ini efek dari tanah pupuk ini kayak gini, pupuk organik semacam ini, itu efeknya efek jangka panjang, yang dimana efek jangka panjang ini diakibatkan karena pupuk organik ini memiliki kelemahan, yaitu adalah slow release ya. Slow release itu artinya unsur haranya slow release. Jadi unsur haranya itu bisa tersedia bagi tanaman itu tidak langsung cepat kayak pupuk kimia, tapi perlahan. Nah itu menjadikan pupuk ini ya, efeknya itu tidak langsung cepat, tapi efeknya jangka panjang ya. Berapa waktu kemudian baru dia menghasilkan unsur hara yang bisa tersedia bagi tanaman cabai keriting atau tanaman yang dibudidayakan semacam itu kan kawan. Dan ini kan kawan, ini ya dengan kemampuannya yang slow release tersebut cocok sekali dipergunakan sebagai pupuk dasar. Karena apa? Karena dengan pupuk semacam itu yang slow release, maka ketersediaan unsur haranya bisa ada secara terus menerus kan kawan, semacam itu. Dan ketersediaannya secara terus menerus, meskipun sedikit, tanaman kan selalu membutuhkan, otomatis yang jelas tanaman tersebut nantinya akan bisa menyerap unsur hara secara terus menerus dan bertahap semacam itu. Dan ini cocok sekali untuk digunakan sebagai pupuk dasar kan kawan, semacam itu. Tapi kalau ini ya kan kelebihan dari pupuk organik ini ya,
paling pokok itu ramah lingkungan. Dengan ramah lingkungan tanahnya semakin lama semakin subur ya. Jadi penggunaan pupuknya itu semakin menghemat lah kan beda dengan penggunaan pupuk non organik ya. Kalau pupuk non organik kita berikan sebagai pupuk dasar, penggunaannya semakin lama semakin meningkat secara terus menerus, meningkat terus, sehingga biaya produksinya semakin mahal. Sedangkan kalau ini kan semakin lama semakin menghemat kan kawan, semacam itu ya. Nanti hingga mereka memasuki titik ya maksimal ya, penghematan paling maksimal itu berapa itu nanti kan bisa ketahui sendiri. Tapi kalau kami yang terpenting adalah kita dalam budidaya apapun itu, alangkah baiknya kita selalu melibatkan pupuk organik padat semacam ini, karena pupuk ini saya yakin efeknya bagus dan itu sudah saya terapkan di pertanian organik dulunya pada waktu masih kuliah. Itu efeknya cukup luar biasa bagus. Tanahnya itu mungkin kurun waktu 1 tahun itu tanah itu masih biasa-biasa saja, tapi setelah 1 tahun efeknya wah luar biasa sekali kan kawan. Tanaman yang dibudidayakan itu ya dengan perlakuan organik saja dengan biaya yang cukup murah itu hasilnya bisa menyaingi dengan hasil tanaman yang non organik kawan-kawan. Nah itu kelebihannya dengan penggunaan pupuk organik. Hanya saja ini efeknya itu tidak secara cepat tapi secara perlahan, dan lama-kelamaan semakin bagus semakin membaik, dan yang jelas semakin menyuburkan tanah semacam itu. Dan itu saran kami dalam budidaya kali ini. Yang jelas pondasi dasarnya harus diberikan pupuk organik ya kan kawan, dan itu menurut kami hukumnya adalah wajib harus diberikan. Jika tidak kan kawan, yang dikhawatirkan adalah lahan kan kawan itu lama kelamaan rusak. Nah itu yang dialami petani-petani Indonesia saat ini ya, lahannya rusak, kebutuhan pupuk kimianya meningkat ya kan kawan, hasilnya tidak bisa maksimal. Nah itu salah satu efeknya. Dan ini kan pupuk organik ini ya, ini sebagai pembenahnya kan pembenah, di sisi lain juga menyuburkan, sehingga dalam budidaya apapun alangkah baiknya kan kawan saya saranin selalu menggunakan pupuk organik padat biar kondisinya tanah kan selalu subur. Oke kan itu dulu informasi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat pada kali ini. Yang jelas kan bisa dari video ini bisa mengambil hikmahnya dan meninggalkan sisi negatifnya. Jika ada kekurangan maupun kesalahan dalam pembuatan video kali ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.